saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada rilis BRS edisi Mei 2024. Seperti biasa, setiap awal bulan kami akan menyajikan beberapa indikator. Pertama terkait indeks harga konsumen, nanti kita lihat apakah terjadi inflasi atau deflasi. Yang kedua terkait indikator nilai tukar petani. Yang ketiga perdagangan luar negeri, ya, ekspor dan impor. Lalu yang keempat terkait jasa akomodasi, dan yang kelima terkait jasa transportasi. Kita masuk pada indikator pertama, yaitu indeks harga konsumen. Sebelum saya menyampaikan apakah terjadi inflasi atau deflasi dan berapa angkanya, maka perlu saya sampaikan beberapa catatan peristiwa sepanjang bulan April 2024. Pertama, kita tahu bersama pada pertengahan April kemarin terdapat momen Hari Raya Idul Fitri. Ya, biasanya kalau momen Hari Raya Idul Fitri itu pasti terjadi peningkatan permintaan atas berbagai barang dan jasa. Ya. Tidak cuma mereka yang merayakannya, ya, karena ini libur panjang, hampir seluruh penduduk Indonesia, ya, memanfaatkan libur panjang ini untuk berbagai kegiatan, dan tentunya ini berdampak pada arus permintaan barang dan jasa yang semakin tinggi. Tidak cuma terkait barang, tetapi juga terkait jasa, ya, seperti kebutuhan akan angkutan, ya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pada bulan April ini juga harga emas, ya, itu mencapai rekor harga tertinggi, ya. Jadi emas dunia ini harganya paling tinggi ketika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Lalu yang ketiga, peristiwa lain yang juga kami catat adalah sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah mengalami curah hujan yang tinggi, ya. Bahkan di beberapa wilayah terjadi banjir, dan tentu ini berakibat langsung terhadap produktivitas beberapa jenis tanaman hortikultura, terutama sayuran. Kita tahu sejak 1 Januari harga rokok juga sudah naik cukainya, ya. Jadi walaupun kebijakannya diumumkan per 1 Januari, tetapi prakteknya kenaikan 10% itu dilakukan secara gradual, jadi tiap bulan naik dia. Dan suku bunga BI juga mengalami peningkatan 6,25%, ya, yang tadinya tercatat 6. Nah, biasanya kalau ada peningkatan suku bunga ini pasti ada sesuatu, ya, ada alasan, ya, kenapa BI menaikkan suku bunganya menjadi 6,25, ya. Nah, berdasarkan hasil pantauan kami di beberapa pasar di 4 kabupaten kota inflasi di Kalimantan Tengah, ya, yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Sukamara, ya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotim, ya, Sampit, Kota Sampit. Dicatat bahwa inflasi bulan April, ya, terhadap Maret 2024 itu sebesar 0,73%. Ya. Nah, kalau kondisi April ini dibandingkan dengan kondisi April 2023, ya, atau inflasi tahun ke tahun YoY, itu sebesar 0,99%. Dan ketika kondisi April dibandingkan dengan kondisi Desember 2023, inflasi tahun kalendernya tercatat sebesar 1,12%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil terbesar, ya,
dibanding kelompok pengeluaran lainnya ya terhadap inflasi bulanan di Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 0,55%. Ini andil paling tinggi di antara yang lain. Karena di samping bobotnya juga paling besar, inflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran ini sebesar 1,41%, paling tinggi juga di antara kelompok pengeluaran lainnya. Di samping kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatatkan inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi, ya. Transportasi 1,11% dengan andil 0,11%, ya, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasinya 0,96% dengan andil 0,05%. Kenapa kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi cukup tinggi di bulan April ini? Ini disebabkan oleh naiknya beberapa harga komoditi, ya, diantaranya adalah daging ayam ras, ya, ini naik sampai 9,07% dengan andil inflasi 0,28%, jadi cukup tinggi, ya. Tomat naik 30,13% dengan andil 0,09%. Bawang merah naik 13,54% dengan andil 0,07%. Beras naik 0,56% dengan andil 0,03%. Rokok, sigaret, kretek mesin inflasi 0,77% dengan andil 0,03%. Bawang putih naik 5,19% dengan andil 0,02%. Ikan nila naik 1,61% dengan andil 0,02%. Ikan peda naik 6,04% dengan andil 0,02%. Minyak goreng naik 1,17% dengan andil 0,02%. Gula pasir naik 2,20% dengan andil 0,02%. Ayam hidup naik 10,97% dengan andil 0,02%. Ikan baung naik 5,53% dengan andil 0,01%. Ikan patin naik 1,07% dengan andil 0,01%. Semangka naik 4,21%, andil 0,01%. Bayam naik 5,01% dengan andil 0,01%. Rampela hati ayam, ya, naik 5,29% dengan andil 0,01%. Sigaret kretek tangan, ya, rokok, ini naik 0,73% dengan andil 0,01%. Udang basah naik 0,93% dengan andil 0,01%. Lalu juga beberapa komoditi lain naik walaupun andilnya lebih kecil dari ini, ya, tetapi beberapa komoditi yang saya sebutkan tadi memiliki andil yang cukup besar, ya, terutama daging ayam ras, tomat, bawang merah, ya, beras, rokok, ya, itu andilnya di atas 0,02%. Nah, kelompok lain untuk transportasi ini juga inflasinya cukup tinggi di bulan April ini. Ini banyak disebabkan oleh naiknya tarif angkutan udara, ya, naik sampai 11,07% dengan andil 0,09%, ya. Kita tahu bersama, walaupun setelah Lebaran kita relatif terjadi penurunan jumlah penumpang, tetapi peaknya adalah di awal April sampai seminggu setelah April, ya. Lalu tarif kendaraan travel, ya, naik 4,53%. Terus tarif angkutan kota naik 7,40%. Ya, oleh karena itu ini telah menyebabkan inflasi pada kelompok pengeluaran transportasi juga cukup tinggi, 1,11%. Kelompok pengeluaran lain yang relatif inflasinya cukup tinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini terutama karena naiknya harga emas perhiasan,
ya, naik 7,03% dengan andil 0,06%, ya. Sementara di luar 3 kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami inflasi walaupun relatif tidak sebesar yang tadi, ya. Bahkan untuk kelompok pakaian dan alas kaki relatif ya mengalami deflasi 0,05%. Ini dari sisi inflasi bulanan M2M, April terhadap Maret. Nah, bagaimana potret inflasi tahunan, ya, inflasi tahun ke tahun yang sebesar 2,99%. Nah, ini sejalan dengan inflasi bulanan, ya. Maka Kalimantan Tengah juga mengalami inflasi untuk tahunannya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil paling besar, ya, yaitu sebesar 2,26%. Ya. Ini cukup besar dibanding kelompok pengeluaran lainnya. Kemudian diikuti oleh penyediaan makan minum, ya, di tempat restoran atau rumah makan, andilnya 0,23%. Kemudian kelompok transportasi andilnya 0,18%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,11%, ya, sisanya menyebar pada berbagai kelompok pengeluaran yang lainnya. Untuk kelompok pengeluaran makan dan minuman, ya, dengan andil 2,26%, ini Y on Y-nya mengalami inflasi 5,92%. Jadi inflasi kelompok pengeluaran ini lebih tinggi dari inflasi umum yang 2,99%. Nah, beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi selama setahun, ya, pertama adalah daging ayam ras. Ini naik 12,07% dengan andil 0,38%. Beras naik 6,29% dengan andil 0,30%. Tomat mengalami inflasi 101,82%. Ya, walaupun andilnya kecil, ya, 0,2%. Gula pasir naik 23%, ya, 23,88 dengan andil 0,15%. Rokok sigaret kretek mesin naik 4,22% dengan andil 0,14%. Ikan nila naik 12,12% dengan andil 0,14%. Ikan gabus naik 14,85% dengan andil 0,13%. Bawang merah naik 13,10% dengan andil 0,07%. Udang basah naik 10,94% dengan andil 0,06%, dan bawang putih naik 15,01% dengan andil 0,06%. Ya, di samping beberapa komoditi lain yang juga mengalami peningkatan dengan andil yang lebih kecil. Sementara untuk kelompok transportasi, ya, yang juga relatif cukup tinggi, ya, inflasinya 1,86%. Sekali lagi ini disebabkan oleh naiknya tarif angkutan udara, ya, hampir 15% dengan andil 0,12%. Lalu angkutan laut, ya, naik 24,69% walaupun andilnya lebih kecil 0,01%. Ya, tarif mobil, ya, angkutan travel, biaya pengiriman, ya, pelumas, oli mesin, lalu angkutan antar kota, ini juga tercatat mengalami inflasi yang tinggi, rata-rata di atas 3 dan 4%. Sementara untuk kelompok penyediaan makan, minum, dan restoran, ini juga mengalami inflasi Y on Y yang cukup tinggi, 2,15%, ya, di mana tarif makanan jadi, ya, rata-rata juga naik cukup tinggi, ya, dengan andil sekitar 0,1 sampai 0,01 sampai 0,04%. Kelompok lain yang juga memiliki andil cukup tinggi adalah pendidikan, ya,
terutama naiknya tarif sekolah dasar ya 5,37% dengan andil 0,03%, sekolah menengah pertama naik 3,28%, andil 0,02%, sekolah menengah atas naik 2,46% dengan andil 0,02%, dan taman kanak-kanak naik 3,36% dengan andil 0,01%. Ya. Jadi itu beberapa kelompok pengeluaran yang menurut catatan kami memang lumayan tinggi ya, dengan YOY 2,99, yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya ya. Ini inflasinya 2,44 dengan andil 0,03. Lalu kesehatan inflasi 1,08 dengan andil 0,03%. Nah, jadi beberapa kelompok pengeluaran inilah yang menyebabkan inflasi YOY kita meningkat menjadi 2,99%. Nah, kalau kita lihat beberapa komoditi baik yang mengalami kenaikan harga maupun penurunan harga, ya kalau kita lihat seluruhnya ada 5 komoditi utama ya, 5 komoditi yang andilnya paling besar baik terhadap naiknya harga maupun beberapa komoditi yang harganya turun ya, sehingga mampu menahan laju inflasi menjadi lebih landai gitu ya. Untuk yang harganya naik ya, beberapa komoditi yang memberi andil paling besar terhadap terjadinya inflasi M2M ya, inflasi bulanan yang 0,73 itu. Pertama adalah daging ayam ras ya. Jadi ini andilnya terhadap terjadinya inflasi cukup tinggi karena memang permintaannya cukup banyak terutama di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ya. Sehingga ini begitu naik harganya ya cukup tinggi, andilnya juga tinggi 0,28%. Begitu juga angkutan udara ya, ini naik harganya ya karena penimbangnya cukup tinggi, jadi dia mampu memberi andil 0,09%. Tomat ya juga permintaannya banyak, harganya naik, andilnya meningkat menjadi 0,09%. Bawang merah juga begitu, ketika harganya naik, penimbangnya cukup tinggi, ya, sehingga andil dalam inflasi juga meningkat menjadi 0,07%. Dan emas perhiasan, ya, yang bulan ini adalah harga tertinggi, ya, di pasar internasional, harga emas naik, ya, berdampak pada harga emas perhiasan. Dan ini andilnya sebesar 0,06%. Walaupun kita mengalami inflasi, tetapi tidak seluruh komoditi harganya naik ya. Ada beberapa yang harganya juga mengalami penurunan ya, seperti telur ayam ras ya. Jadi daging ayam ras naik, tapi harga telur ayam rasnya turun ya. Sehingga dia memberi andil negatif minus 0,06%. Cabai rawit juga ya, rata-rata bulan April harganya turun dibanding sebelumnya. Jadi memberi andil minus 0,06%. Cabai merah juga begitu, memberi andil minus 0,01%. Ikan gabus ya, ketimun juga harganya turun, memberi andil negatif 0,01%. Sementara kalau harga April 2024 ini dibandingkan dengan April 2023 atau Y on Y, beberapa komoditi yang harganya naik yang mampu memberi andil terbesar, pertama sekali lagi daging ayam ras, andilnya 0,38% dari inflasi umum Y on Y 2,99%. Beras ya juga memberi andil cukup tinggi 0,30%. Tomat memberi andil 0,20%. Gula pasir memberi andil 0,15%. Rokok, sigaret, kretek mesin memberi andil 0,14%. Untuk beberapa komoditi yang harganya turun secara Y on Y, yang memberi andil terbesar ya, menghambat laju inflasi ya. Pertama ikan papuyu memberi andil minus 0,09%. Minyak goreng memberi andil minus 0,04%. Ikan layang atau ikan benggol memberi andil minus 0,02%. Sabun mandi cair dan bensin juga memberi andil negatif 0,02%. Ya, kalau kita lihat secara spasial ya, dari kondisi Sampit sampai Kapuas ya, kalau
di Sampit itu bulan April ini M to M-nya ya, inflasi bulanannya sebesar 0,8% dengan inflasi tahunan sebesar 3,21%. Kota Palangkaraya inflasi bulanannya 0,67% dengan inflasi tahunan sebesar 2,89%. Kabupaten Kapuas inflasi bulanannya 0,74% dengan inflasi tahunan sebesar 3%. Lalu Kabupaten Sukamara inflasi bulanannya 0,76% dengan inflasi tahunan 2,87%. Nah, ini kalau kita lihat di masing-masing kabupaten ya, untuk inflasi bulanannya beberapa komoditi yang memberi andil ya terhadap terjadi inflasi ya, untuk andil yang harganya naik ya. Terbesar itu daging ayam ras, angkutan udara, tomat, emas perhiasan dan beras. Sementara ada beberapa komoditi juga mengalami penurunan sehingga mampu menghambat terjadi inflasi ya, di Sampit misalnya itu komoditi telur ayam las, cabai rawit, ketimun, kangkung dan sabun mandi cair ya. Jadi kalau beberapa komoditi ini harganya naik ya, inflasinya jadi semakin besar ya. Untuk Palangkaraya ya, kondisi M to M, daging ayam ras, angkutan udara, emas perhiasan, bawang merah dan tomat ini memberi andil paling banyak terhadap terjadi inflasi di Palangkaraya pada bulan April yang 0,67. Sementara ada beberapa komoditi juga mengalami penurunan ya, sehingga mampu menghambat inflasi di sana ya, terutama untuk komoditi cabai rawit, ikan gabus, cabai merah, telur ayam las dan ketimun. Ya, masing-masing memberi andil negatif ya, jadi mampu dihambat karena beberapa komoditi mengalami penurunan harga. Untuk Kapuas ya, daging ayam ras, tomat, bawang merah, ikan peda, rokok sigaret kretek mesin ini memberi andil tertinggi di antara beberapa komoditi yang harganya naik. Sebaliknya telur ayam ras, cabai rawit, ikan asin sepat, ikan kapar dan ikan papuyu ini memberi andil negatif karena harganya kebetulan mengalami penurunan. Di samping beberapa komoditi lain yang harganya juga turun, tetapi andilnya relatif lebih kecil dari 5 komoditi ini. Kemudian di Sukamara, komoditi yang memberi andil positif ya adalah daging ayam ras, bawang putih, ikan nila, beras, kangkung. Untuk komoditi yang memberi andil negatif adalah cabai rawit, minyak goreng, pasta gigi, semen dan bumbu masak jadi. Ya, jadi variasi kenaikan harga yang terjadi ternyata lebih condong pada kondisi rata-rata harga komoditi yang mengalami kenaikan ya, sehingga secara total, secara umum di masing-masing kabupaten kota inflasi mengalami inflasi. Berikutnya kita masuk pada indikator kedua, yaitu nilai tukar petani. Berdasarkan hasil catatan terhadap pasar-pasar yang ada di pedesaan dan rumah tangga tani, ya, nilai tukar petani pada kondisi April 2024 tercatat sebesar 124,89, naik 0,86% dibanding kondisi Maret 2024, ya, yang mencapai 123,30. Nah, kenaikan nilai tukar petani kondisi April ini lebih disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima. Ya. Kenaikan indeks yang diterima ini ternyata lebih tinggi dibanding kenaikan indeks yang dibayar. Jadi sebetulnya sama-sama naik. Ya, indeks yang diterima naik, indeks yang dibayar naik. Cuma karena indeks yang diterima naik lebih tinggi, maka terjadi kenaikan nilai tukar petani, gitu ya. Jadi nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks yang diterima dibanding indeks yang diharga. Jadi kalau salah satu naik lebih cepat pasti mempengaruhi NTP-nya, gitu ya. Nah, kenaikan indeks yang diterima ini umumnya ya disebabkan atas sumbangan beberapa produk komoditi pertanian, terutama kelapa sawit, karet dan daging ras pedaging. Ya, jadi karena faktor permintaan tinggi, harga mereka juga naik.
Sementara untuk indeks yang dibayar, ya ini sejalan dengan inflasi kita tadi, ya banyak disumbang oleh kenaikan beberapa komoditi, daging ayam ras, ya ada bawang merah, rokok, sigaret kretek dan tomat, ya. Jadi ini beberapa komoditi ini telah, ya di samping komoditi lain tentu telah menyebabkan indeks yang dibayar oleh petani mengalami peningkatan, ya terutama terkait dengan indeks konsumsi rumah tangganya. Nah, dari 4 atau 5 subsektor di sektor pertanian, ya hanya tanaman pangan yang nilai tukar petaninya mengalami penurunan, yang lain mengalami peningkatan. Tanaman pangan turun dari 102,02 menjadi 99,43. Nah, ini terjadi karena memang di bulan April ini beberapa wilayah, ya terutama yang menanam padi hibrida itu sedang panen, ya tentu seperti hukum ekonomi, kalau suplainya banyak, ya biasanya memang harga cenderung lebih rendah dibanding ketika sedang paceklik, ya. Sedang paceklik justru harga produsennya tinggi gitu karena memang suplainya tidak ada, ya relatif jarang. Tapi kalau suplainya tinggi karena panen, biasanya harga turun, ya. Untuk hortikultura, ya nilai tukar petaninya naik, ya dari 106,62 menjadi 108,94. Nah, ini juga kenaikan terjadi karena harga produsen beberapa komoditi sayuran, buah-buahan, ya dan tanaman obat mengalami peningkatan harga. Bisa jadi kenaikan harga ini disebabkan oleh terjadinya kegagalan panen di beberapa wilayah, sehingga karena komoditinya langka, ya karena rusak karena akibat banjir, harga jadi naik. Nah, bisa begitu, ya karena NTP masih merupakan indikator harga, bukan indikator kesejahteraan. Untuk tanaman perkebunan rakyat, ya NTP-nya naik dari 141,81 menjadi 143,90. Ini lebih disebabkan karena naiknya harga komoditi hasil panen untuk kelapa sawit dan karet, gitu ya. Peternakan juga naik NTP-nya dari 103,64 menjadi 106,29, ya terutama oleh naiknya beberapa harga produk pertanian terkait sapi potong, kambing, ayam ras pedaging dan ayam kampung, ya. Jadi suplai demand yang sangat tinggi, ya menjelang hari raya tentu telah mengakibatkan harga di produsennya juga naik. Perikanan NTP-nya juga naik dari 95,13 menjadi 95,94. Nah, ini kenaikan ini terjadi karena naiknya beberapa komoditi baik terkait perikanan tangkap maupun budidaya ikan, ya. Jadi dari 5 subsektor, sekali lagi hanya tanaman pangan yang NTP-nya mengalami penurunan. Kalau kita tidak mempertimbangkan indeks yang dibayar untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, maka kita akan memperoleh indikator yang namanya nilai tukar usaha pertanian. Sama polanya seperti nilai tukar pertanian, NTUP juga menunjukkan kenaikan, ya. Jadi nilainya 129,51 naik 1,71 dibanding kondisi Maret, ya yang mencapai 123,62. Lalu penyebabnya juga mirip, ya. Indeks yang diterima naik, ya karena tadi juga NTP naik. Tetapi indeks yang dibayar kenaikannya lebih landai, ya bahkan lebih landai dibanding total indeks yang dibayar kalau kita memperhitungkan konsumsi rumah tangga. Nah, dari 5 subsektor yang ada di pertanian, hanya tanaman pangan yang NTUP-nya turun, ya. Jadi polanya sama persis dengan NTP. Hanya tanaman pangan yang turun NTUP-nya, ya, dari 107,23 menjadi 105,30. Yang lain naik, gitu ya. Nah, ini adalah grafik
ya yang menggambarkan perkembangan indeks harga baik yang diterima maupun yang dibayar. Grafik sebelah kiri menggambarkan perkembangan indeks harga yang diterima oleh petani, sementara grafik yang sebelah kanan menggambarkan perkembangan indeks harga yang dibayar oleh petani. Kalau kita perhatikan grafik yang sebelah kiri ya, rata-rata per bulan di tahun 2024 itu di atas rata-rata bulanan tahun 2022 dan 2023. Ini artinya apa? Harga komoditi di level petani itu semakin tinggi. Ya mudah-mudahan dengan semakin tingginya harga di level petani ini juga berdampak pada kesejahteraan petani. Mudah-mudahan begitu. Sementara di grafik yang sebelah kanan ya, kalau kita perhatikan grafik yang berwarna hijau ya, itu adalah total indeks yang dibayar. Yang berwarna merah adalah total indeks yang dibayar, yang berwarna biru untuk indeks konsumsi rumah tangga, dan hijau indeks yang dibayar untuk keperluan produksi dan pembentukan barang modal ya. Jadi kalau kita perhatikan naiknya indeks yang dibayar secara total itu lebih banyak disebabkan oleh naiknya indeks yang dibayar khusus untuk konsumsi rumah tangga. Jadi inflasi yang terjadi sangat mempengaruhi perkembangan indeks yang dibayar ya, untuk pembentukan nilai tambah pertanian NTP, nilai tukar petani ya. Jadi untuk produksi dan barang modal malah relatif kenaikannya terjaga sebetulnya. Jadi yang memang PR kita adalah bagaimana kita mampu mengendalikan inflasi ya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga baik di level perkotaan maupun di level pedesaan. Nah, ini adalah potret yang menggambarkan perkembangan NTP di Pulau Kalimantan ya. Dari seluruh provinsi yang ada di Kalimantan, hanya Kalimantan Selatan yang NTP-nya turun, sisanya naik ya. Kalbar naik 2,23%, Kaltara naik 0,65%, Kaltim naik 0,40%, Kalteng naik 0,86%, hanya Kalsel yang turun 2,50%. Ya. Berikutnya adalah perdagangan luar negeri. Nah, ini data terkait ekspor impor ini kita peroleh dari pemberitahuan ekspor barang dan pemberitahuan impor barang ya, yang berasal dari Ditjen Bea Cukai. Kondisi Maret 2024. Berdasarkan hasil laporan dari Ditjen Bea Cukai ya, berasal dari para pelaku eksportir, maka pada bulan Maret 2024 ini ekspor Kalimantan Tengah tercatat sebesar 333,98 juta US dollar. Jadi kalau dibanding dengan kondisi Februari turun 19,85%. Ya, begitu juga kalau dibanding dengan kondisi Maret tahun lalu ya, tahun 2023 turun 28,68%. Ya, begitu juga kalau kita kumulatifkan Januari-Maret 2024 dibanding Januari-Maret 2023 turun 22,21%. Ada 3 sektor ya secara tradisional yang kita ekspor komoditinya ya. Pertama pertanian, kedua pertambangan, ketiga industri pengolahan. Pada Maret 2024 ini sektor pertanian yang mampu melakukan ekspor sebesar 2,66 juta US dollar. Ya, ini kalau dibanding bulan lalu naik cukup tinggi ya, sampai 13.000%. Tetapi secara kumulatif ya Januari Maret itu turun dibanding Januari Maret tahun lalu, turun 28,88%. Begitu juga untuk komoditi di pertambangan ya. Ya, walaupun nilainya paling tinggi 270,99 juta US dollar, tetapi dibanding bulan lalu turun 25,21% ya, dibanding Februari 2024 ya, turun. Begitu juga secara kumulatif Januari Maret 2024 dibanding Januari Maret tahun lalu turun 31,99%. Untuk industri pengolahan Maret ini melakukan ekspor sebesar 60,33 juta US dollar
dibanding bulan Februari 2024 naik 11,04%, tetapi secara kumulatif Januari Maret ya masih mengalami penurunan 8,69%. Jadi kalau kita bandingkan dari semua sektor yang ada, memang secara tradisional tidak berubah ya polanya, porsinya. Hasil tambang ini masih mendominasi ekspor Kalimantan Tengah ya, sebesar 81,14%. Kemudian diikuti oleh industri pengolahan 18,06% dan pertanian 0,80%. Nah, dari 3 sektor ini ada 3 komoditi yang paling menonjol yang biasanya diekspor ya oleh Kalimantan Tengah. Pertama adalah batu bara ya. Dari total nilai 333 juta US dollar tadi, 77,64%-nya adalah berupa batu bara. Ya, ini diekspor ke beberapa negara ya, Jepang, India, Tiongkok. Ya, dan beberapa negara yang lain. Kedua, minyak kelapa sawit CPO. Ya, nilainya 11,87% dari total ekspor. Ya, ini juga diekspor ke beberapa negara, terutama India. Ya. Lalu kayu lapis dan kayu olahan, ini nilainya 4,43% dari total ekspor kita. Ini juga diekspor ke beberapa negara, terutama Jepang. Ya. Jadi kalau kita lihat negara yang menerima komoditi kita, ya, mengimpor komoditi dari Kalimantan Tengah, yang paling banyak melakukan impor dari Kalimantan Tengah adalah Jepang. Ya. Ada 44,75% dari total ekspornya Kalimantan Tengah. Ya. Jadi berupa batu bara, kayu olahan, hasil hutan bukan kayu, ya, termasuk kayu lapis. Itu mereka impor dari Kalimantan Tengah. Yang kedua India. Ya, India nilainya 17,02% terhadap total ekspor berupa batu bara, minyak kelapa sawit, biji zirconium, niobium dan tantalum serta karet kemah. Kemudian yang ketiga Tiongkok nilainya 16,96% terhadap total ekspor Kalimantan Tengah berupa batu bara, lignit, biji zirconium, niobium dan tantalum serta kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian. Tidak semua komoditi yang dihasilkan oleh Kalimantan Tengah diekspor melalui pintu-pintu Kalimantan Tengah. Nah, ini juga secara tradisional memang demikian ya. Bahkan pada bulan Maret 2024 ini dari total ekspor 333,98 juta US dollar, 269,48 juta US dollar itu diekspor melalui provinsi lain ya. Jadi sekitar 80,69% dari total ekspor. Sisanya baru melalui pintu-pintu di Kalimantan Tengah. Beberapa pintu yang banyak menyalurkan barang kita adalah utamanya Banjarmasin. Jadi dari 269 juta US dollar, 77,75%-nya lewat Banjarmasin. Terus Panau 11%, Inoboto 8%, Tanjung Perak 2%. Sementara untuk pelabuhan di dalam Kalimantan Tengah ya, yang nilai ekspornya sekitar 64,50%, Pume yang paling banyak ya, membantu ekspor komoditi Kalimantan Tengah. Ya, 76,59% dari nilai 64 juta US dollar itu lewat Puma. 15% lewat Pangkalan Bun dan 5% lewat Sampit gitu ya. Nah, ini adalah potret perkembangan ekspor kita ya, baik dari sisi nilai maupun volume. Grafik yang sebelah kiri adalah potret perkembangan nilai ekspor secara kumulatif Januari Maret 2023 dan Januari Maret 2024. Sebelah kanan adalah potret perkembangan volume ekspor secara kumulatif ya. Grafik yang berwarna abu-abu itu menggambarkan kondisi 2023. Grafik batang yang berwarna biru itu menggambarkan kondisi 2024. Jadi kalau kita perhatikan grafik yang sebelah kiri secara total dalam 3 bulan kemarin ya dibanding 3 bulan tahun lalu itu mengalami penurunan ya. Dari sisi nilai turun 22% ya, dari 1,4 miliar US dollar ya, 0,47
menjadi 1,14 miliar US dollar ya, turun 22,21%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya di semua semua sektor ya, baik pertanian, pertambangan maupun industri, semuanya turun nilai ekspornya ya. Di pertanian turun 6,32%, di pertambangan turun 22,69%, dan di industri pengolahan turun 19,90%. Nah, cuma agak berbeda potretnya kalau kita lihat grafik sebelah kanan ya, dari sisi volume ya. Yang searah dengan turunnya nilai ekspor adalah sektor pertanian ya, nilainya turun, volumenya juga turun, artinya perkembangan harganya linear. Tetapi kalau kita perhatikan pertambangan ya, nilainya turun tapi volume ekspornya naik ya, dari 5,4 miliar US dollar menjadi 6,6 miliar US dollar, naik 22,3%. Apa artinya ini? Ini artinya adalah terjadi penurunan harga secara global untuk komoditi pertambangan ya. Jadi komoditi jumlah volumenya naik tapi harganya atau nilainya turun ya, karena harganya turun ya. Nah, sementara untuk industri ya, ini linear ya, nilainya turun 19%, volumenya turun 3% ya. Apalagi kalau di industri ini biasanya tidak begitu mudah dibandingkan karena komoditinya bisa berganti-ganti ya. Beda dengan pertambangan yang komoditinya relatif sama ya, rata-rata batu bara gitu. Jadi secara total volume ekspor kita naik 19,94%. Nah, kalau tadi kita lihat terkait dengan nilai ekspor Kalteng, maka pada grafik ini saya sampaikan juga bahwa impor Kalimantan Tengah dari luar negeri pada kondisi Maret 2024 senilai 7,96 juta US dollar. Jadi memang jauh lebih kecil dibanding ekspornya. Nah, walaupun begitu pada kondisi Maret dibanding Februari mengalami peningkatan 28,39%. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Maret tahun lalu ya, naik 136,20%, dan secara kumulatif Januari Maret tahun ini dibanding tahun lalu naik 178,13%. Ada dua sektor yang diimpor oleh Kalimantan Tengah pada kondisi Maret ini, yaitu sektor migas ya dan industri pengolahan. Migas ini nilai impornya sebesar 0,76% ya, turun dibanding kondisi Februari 2024, turun 70,43%, dan turun 56,32% dibanding kondisi Maret tahun lalu. Sementara ya sebaliknya industri pengolahan nilainya lebih tinggi ya, 7,20 juta US dollar nilai impornya, dibanding Februari 2024 naik 98,35%, dan dibanding kondisi Maret tahun lalu naik 341,72%. Jadi kalau kita bandingkan dua sektor ini, memang non migas masih mendominasi impor Kalimantan Tengah ya. 90,45% itu berupa komoditi non migas ya. Artinya kalau dalam hal ini industri pengolahan. Hanya 9,55% yang berasal dari sektor industri migas ya. Nah, kalau kita lihat komoditinya ya, ada 3 komoditi yang mendominasi impor Kalimantan Tengah. Pertama adalah mesin ya, mesin ekstraksi dan mesin pengisi kemasan. 54,35% dari total impor Kalimantan Tengah itu berupa komoditi ini ya. Dan ini seluruhnya diimpor dari Malaysia. Kemudian yang kedua aspal. Aspal ini produk migas ya. Kita impor 41,45% dari total impor kita ya. Yang 7 juta US dollar tadi ya. Dan seluruhnya diimpor dari Singapura. Dan 3,39% lainnya itu berupa katalisator ya. Katalisator ya, inisiator, akselerator, seluruhnya diimpor dari Jerman ya, berupa katalisator. Nah, berikutnya
perkembangan nilai dan volume impor kita secara kumulatif ya, ada dua sektor tadi ya. Kalau secara total nilainya naik ya dari 9,51 ya secara kumulatif menjadi 26,45 ya, naik 178,13%. Nah, searah dengan itu volumenya juga naik ya, nilainya naik, volumenya naik ya dari 9,50 menjadi 19,49 ribu ton, naik 105,16%. Nah, jadi ini searah baik untuk migas maupun industri. Nah, kalau kita bandingkan ekspor dan impor kita, maka kita akan dapat indikator yang namanya neraca perdagangan ya. Jadi secara tradisional memang kita selalu surplus ya, surplus perdagangan karena memang nilai ekspor Kalimantan Tengah jauh lebih tinggi dibanding impornya. Cuma bagaimana perkembangan surplus perdagangan ini dari waktu ke waktu? Kalau kita perhatikan perbandingan ekspor dan impor bulan Maret ya, neraca perdagangan kita sebesar 326,02 juta US dollar. Sementara Februari 410,48 juta US dollar. Artinya secara end to end ya, month to month turun 20,58%. Nah, begitu juga kalau secara kumulatif ya, Januari Maret 2024 dibandingkan Januari Maret 2023 ya, turun 23,51% surplus perdagangan Kalimantan Tengah. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja perdagangan luar negeri Kalimantan Tengah memang sedang tidak bagus ya. Kita masuk pada indikator berikutnya, yaitu jasa akomodasi. Pada Maret 2024 ini tercatat bahwa tingkat hunian kamar hotel bintang sebesar 45,35%, naik 1,86 poin dibanding kondisi Februari 2024, tetapi turun 3,19 poin dibanding Maret 2023. Sementara untuk hotel non bintang, tingkat hunian kamarnya sebesar 20,09%. Ya, memang selalu rendah ini. Dan turun dibanding Februari 2024 sebesar 1,10 poin. Begitu juga turun 1,6 poin dibanding kondisi Maret tahun lalu. Jadi kalau kita belah, kita pilah dari seluruh kelas hotel ya. Untuk hotel bintang 1 dan bintang 3 tingkat hunian kamarnya turun. Tapi hotel bintang 2, bintang 4 dan bintang 5 naik ya dibanding bulan Februari. Secara M to M 1 dan 3 turun, tapi 2, 4 dan 5 naik. Sementara untuk hotel non bintang hanya hotel yang pada kelompok kamar 25 sampai 40 kamar saja yang naik, sisanya turun. Jadi makanya secara M to M tingkat hunian kamar hotel non bintang turun baik dibanding bulan Februari maupun dibanding bulan Maret tahun lalu. Nah, lalu bagaimana dengan tamu yang menginap di hotel? Jadi ya, tentu ada sedikit banyak ada pengaruh gitu ya. Pada kelompok tamu domestik ya, pada Maret 2024 ini tercatat sebesar 98.637 orang ya, yang menginap di hotel. Jadi kalau dibanding bulan lalu naik 2,69%, secara kumulatif naik 7,60%. Sementara untuk tamu asing ya masih tidak terlalu banyak, 689 orang yang menginap di hotel-hotel yang ada di Kalimantan Tengah, naik 46,91% dibanding bulan Februari 2024 dan naik 187,08% dibanding bulan Maret tahun lalu gitu ya. Kita masuk pada indikator terakhir, jasa transportasi. Nah, ini juga sangat dipengaruhi oleh momentum ya, terutama Maret April ini kita sama-sama tahu bahwa bulan Maret ya, terutama akhir Maret dan bulan April, terutama awal April sampai 3/4 bulan April, kegiatan transportasi baik udara maupun laut mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada bulan Maret 2024
ini ya tercatat ada 837 frekuensi penerbangan. Ya, jadi naik 19,74% ya dibanding kondisi Februari 2024 yang relatif memang tidak ada kegiatan atau momen hari raya atau hari-hari besar seperti kondisi Maret maupun April. Nah, walaupun naik cukup tinggi dibanding bulan sebelumnya, tetapi kalau dibanding Maret tahun lalu turun, ya secara frekuensi turun 12,90% dan secara kumulatif juga turun 19,88%. Nah, lalu bagaimana dengan penumpang yang diangkut? Pada Maret 2024 ini ada sekitar 86,77 ribu orang gitu ya, naik 16,11% ya secara total. Ya kalau kita pilah ya mereka yang datang itu sebanyak 41,4 ribu orang, yang berangkat 45,37 ribu orang. Masing-masing naik ya, yang datang naik 15,45%, yang berangkat naik 16,73%. Secara total naik 16,11%. Ini dibanding bulan Februari. Kalau dibanding Maret tahun lalu, yang datang turun 2%, yang berangkat naik 1%. Sehingga secara total turun 0,51%. Nah, kalau kita bandingkan secara kumulatif Januari Maret ya dibanding tahun lalu, secara total turun 5,61%. Ya, ini terjadi baik mereka yang datang maupun berangkat. Keduanya turun. Yang datang turun 6,83%, yang berangkat turun 4,36%. Ini terkait dengan penumpang yang diangkut. Lalu bagaimana dengan barang yang diangkut? Nah, ini searah sebetulnya dengan penumpangnya. Ya, untuk barang yang diangkut ya, secara total beratnya sekitar 1,88 ribu ton. Jadi naik 54,22% dibanding bulan Februari 2024 dan naik 40,52% dibanding bulan Maret tahun lalu. Walaupun begitu secara kumulatif masih turun ya, Januari Maret tahun 2024 dibanding Januari Maret 2023 turun 1,26%. Ya, jadi ini kondisi barang yang dimuat ya. Ini agak berbeda polanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Untuk kondisi Maret lebih banyak barang titipan ya, barang bisnis yang diangkut oleh angkutan udara ini. 64,74% berbentuk bukan bagasi, artinya ini barang titipan ya, bukan barang penumpang. Hanya 35% yang miliknya penumpang yang barang bagasi. Jadi mungkin ini menjelang Lebaran, jadi banyak transaksi ya biasanya menjelang Lebaran. Nah, ini sudah terjadi sejak bulan Maret. Nah, ini secara tradisional juga bandara yang digunakan ya, baik penumpang maupun barang ya, di Kalimantan Tengah masih banyak memanfaatkan bandara Cilikriwut tentunya ya. Ya, Cilikriwut, lalu kedua Iskandar ya di Kota Waringin Barat ya, dan ketiga Haji Hasan di Sampit. Nah, ini tentu tergantung dari sarana, prasarana dan kapasitas bandara masing-masing. Jadi di Kalteng ini memang belum tergantikan Cilikriwut, Iskandar dan Haji Hasan di Kotin. Lalu bagaimana potret angkutan laut? Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Pada Maret ini secara frekuensi dia turun ya. Sebanyak 607 ya arus pelayaran ya yang terjadi di bulan Maret. Sedikit turun 5,89% dibanding pelayaran jumlah kunjungan kapal laut ya di Kalimantan Tengah ya. Waktu itu sebesar 645 pelayaran ya. Jadi turun memang baik dibanding bulan lalu maupun dibanding bulan yang sama tahun lalu ya. Termasuk juga secara kumulatif turun. Ya, kita sama-sama tahu bahwa pelayaran yang melayani baik penumpang maupun barang di Kalimantan Tengah itu lebih didominasi oleh angkutan barang gitu ya dibanding penumpang. Nah, untuk penumpang yang diangkut pada Maret ini mencapai 40.440 orang ya. Naik 61,61% ya secara total. Nah, ini
kenaikan ini juga terjadi untuk penumpang datang dan berangkat ya. Yang datang naik 25%, yang berangkat naik lebih tinggi lagi 89%. Nah, ini kelihatannya juga ada pengaruh momentum lebaran ya. Jadi pada akhir Maret ini sudah mulai banyak orang mudik gitu ya. Bahkan kalau dibanding bulan lalu naiknya tinggi, yang berangkat naik 59% ya dibanding bulan yang sama tahun lalu. Jadi di sini mulai terlihat bahwa walaupun secara frekuensi turun ya, tetapi penumpangnya naik. Artinya apa? Bahwa sebagian besar pelayaran yang ke dan dari Kalimantan Tengah adalah berupa angkutan barang gitu ya. Sementara untuk barang yang diangkut dengan kapal laut itu juga banyak dipengaruhi oleh kegiatan ekspor impor ya. Pada Maret 2024 ini ada sebanyak 1.311.465 ton ya barang yang diangkut, baik yang dibongkar maupun dimuat. Yang dibongkar volumenya sebesar 395.000 ton, yang dimuat volumenya 916.000 ton ya. Jadi ini yang dimuat ini biasanya adalah sebagian itu komoditi ekspor, sebagian. Kalau dibanding bulan lalu secara total turun ya, ini searah ya memang dengan ekspor kita tadi turun. Ini juga terbukti dari barang yang dimuat turun 13%. Tetapi barang yang dibongkar yang dari luar ke Kalteng itu naik 0,49%. Ini biasanya komoditi konsumsi masyarakat Kalteng yang didatangkan dari wilayah lain ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan Maret tahun lalu, baik yang dibongkar maupun dimuat, keduanya turun secara volume ya. Jadi totalnya turun 11,44%. Begitu juga kalau kita lihat secara kumulatif Januari Maret ya, dibanding tahun lalu turun 2,27%. Jadi ini searah memang dengan kegiatan ekspor kita ya. Nah, ini juga secara tradisional kalau angkutan barang biasanya memang lebih terkonsentrasi di Pelabuhan Sampit ya. Baru nomor 2-nya di Kumai. Nomor 3-nya di Pulau Pisau ya. Sementara untuk angkutan penumpang lebih banyak memanfaatkan pelabuhan di Kumai ya, Kobar. Baru Sampit ya. Jadi situasinya memang begini angkutan laut kita, dan ini masih berlangsung sampai hari ini. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.